video prank pembagian sembako berisi sampah di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya sampah toge yang busuk, sembako tersebut juga diisi dengan batu. Dilansir oleh Kompas.com, polisi menerapkan pasal berlapis untuk YouTuber Ferdian Paleka dan beberapa temannya terkait kasus video prank pembagian sembako berisi sampah di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya sampah toge yang busuk, sembako tersebut juga diisi dengan batu. Dilansir oleh Kompas.com, polisi sebelumnya menerapkan pasal tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Penerapan pasal tersebut terkait konten video yang mengandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dia video yang sangat viral. Mari kita lihat. Siapakah dia? Oh iya, Ferdian Paleka. Oke, ini banyak sekali dihujat para YouTuber terkenal. Siapakah yang menghujat dia? YouTuber terkenal itu. Oke, mari kita lihat dulu, kita buka. Wah, di sini ada Mas Manji. Oke, kita dengarkan. Misalku saya. Selamat datang di dunia Manji. Hari ini saya geram sekali. Sebenarnya bukan hari ini, udah beberapa waktu ini melihat konten-konten dari Ferdian Paleka. Yang meledak adalah konten tentang memberikan sumbangan kepada orang-orang tetapi isinya sampah. Sumbangan itu diberikan kepada waria yang ada di jalan dan juga anak-anak. Konten prank. Di video itu mereka bilang mereka mau membantu pemerintah untuk menegur orang-orang yang tidak menaati peraturan PSBB. Apalagi dia juga itu kan. Oh iya, PSBB. COVID. Dia juga tidak mematuhi pemerintah. Ada beberapa hal sebenarnya yang bisa diambil dari kasus ini. Jika mau menegur, pastinya tidak dengan cara seperti itu. Kalau kita lihat konten-konten sebelumnya, dan Ferdian Paleka ini bukan hanya sekali loh membuat konten yang seperti ini, beberapa kali. Dan ditegur oleh banyak orang, tapi dia masih tidak peduli. Bahkan dia membuat disclaimer bahwa konten-konten yang ada di akunnya adalah konten asal-asalan, konten main-mainan. Jadi jangan mengharapkan ada edukasi atau inspirasi di dalam konten mereka. Well, ya, di YouTube, di Instagram, di Facebook, di Twitter, di sosial media manapun, kita memang bisa membuat konten apapun. Kita bisa membuat konten prank. Tapi please, jangan konten yang seperti ini. Buat teman-teman yang masih ada di YouTube, yang masih giat membuat konten, saya tahu bahwa konten-konten prank atau konten-konten yang sensasional pasti mendapat views lebih banyak. Jika kamu mau membuat konten-konten seperti itu, buatlah yang tidak merugikan orang lain. Apalagi sampai memasukkan sampah ke dalam sumbangan. Saya geram sekali menonton itu. Jika memang tidak mau membuat konten edukasi, jika tidak membuat konten yang memberikan inspirasi, jika hanya mau membuat konten yang bersifat hiburan, gak apa-apa, silakan hibur para penonton dengan hal-hal yang lucu, seru, receh, tapi please jangan merugikan orang lain. Saya yakin banyak juga orang yang geram akan ini. Makanya akun Instagram dari Ferdian Paleka juga sudah hilang. Saya rasa pasti di-report sama banyak orang. Tapi ingat teman-teman, dia membuat konten bukan di Instagram, tapi di YouTube. Saya rasa kita perlu mereport channel dia. Kita laporkan kepada YouTube, bukan untuk dihilangkan, tapi supaya pihak YouTube tahu bahwa Ferdian Paleka ini membuat konten-konten yang meresahkan dan merugikan orang lain. Silakan katakan bahwa saya adalah orang yang sok suci. Tapi sekali lagi, jika kita tidak membuat konten yang baik, janganlah bikin konten yang merugikan orang lain. Maaf, saya lagi nggak bisa senyum saat ngomong ini. Oke, kita cari lagi. Wah, ada yang lag nih.
Iklan. Jadi Coba luangkan waktu kenangan. Coba bicara, lompat mata dulu. Coba luang. Oke guys, kita mau bahas bahwa ada orang goblok yang emang tolol emang nih bocah nih. Tai lo subscribe di petugas. Kalau lo udah ketangkep dari penjara, itu next video akan gue react. Mampus lo. Oke guys, kita mau bahas sebuah kejadian lagi viral belakangan ini ya, bahwa ada orang orang goblok yang melakukan hal goblok gitu ya, makanya dia goblok ya, betul lah pokoknya. Itu jadi pengen nahan emosi, cuman di luar kelakuan dia gitu. Ini lagi kayak gini tuh lagi nggak bisa dibercandain gitu. Ini lagi kita lagi ngadapin musuh yang lagi nggak kelihatan, kita lagi ngadapin pandemik dunia. Kalau ada virus corona, kalau ada bahaya gitu, bahaya lo itu tempat yang di jalanannya udah nggak gimana ya, lo jalan-jalannya sebenarnya udah bahaya, dan lo kasih sampah ke orang-orang yang kita nggak tahu itu mungkin ada bisa ada virusnya gitu, bisa ketularan. Dan ini kita semua lagi kesusahan di bidang ekonomi gitu, lagi susah semuanya. Terus mereka lo bercandain dengan kasih harapan ini yang makan aja susah, lo bercandain kasih harapan kasih makanan buat sahur, tapi isinya sampah. Lo goblok apa goblok gitu loh. Terus gue ngeliatnya emosi nih sampai datang ke Jakarta, kawan tololnya. Please, bisa kalian lihat saja di video yang like-nya. Peringatan gitu untuk ini si goblok nih ya, update status lagi di IG. Kalau follower lebih dari 30.000, gue akan menyerahkan diri gue ke polisi. Sekarang gue cek terakhir, by the way, follower 40.000. Sumpah ini bukan mau panjat sosial, itu goblok banget ya. Itu tujuan lo ya, kalau lo ngaku salah, lo serahin diri lo ke polisi, minta maaf, goblok gitu, minta maaf. Baim. Udah. Hola bosku, selamat datang di rumah Bapak yang enak, yang adem, yang menyenangkan. Jadi kita kalau dari sini tuh bawaannya harus adem, terus juga kita pasti ada yang mau dibicarain. Apa tuh? Itu dia. Apa yang akan dibicarakan? Apakah ada yang viral? Banyak yang ngomong tuh bosku. Banyak juga yang mau wawancara sama saya karena ini mengenai prank ya. Pranknya katanya kalau nggak salah ya, dia itu ngasih sembako tapi isinya itu sampah. Itu yang saya tahu sih ya. Dia targetnya itu bencong. Dia bilang kan bencong-bencongnya ada. Waduh. Oke, teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di Reaksi Editor Indonesia bersama Bani Adil, Der dan gue Chandra Leo, di mana kita sedang lagi physical distancing untuk keselamatan dan juga kesehatan masing-masing, dan juga pastinya kita pakai masker ya. Reaksi Editor Indonesia adalah series di mana kita mencoba untuk breakdown dari segi editan dan juga mereaksi editan-editan yang ada di video di manapun itu ya. Oke, yang kali ini akan menjadi episode yang sangat spesial ya, karena hari ini kita akan mereaksi ke video yang lagi viral di Indonesia, yaitu sebuah konten prank dari Ferdian Mereka. Mari kita sekarang juga, let's go. Alright, welcome back. Recognition is here. Kembali lagi di the best channel ever guys. Oke. Gak benar udah harian nih kita. Baik. Nih. Sekarang sih tidak peluang kan. Iya. Ya. Bagi-bagi tuh buat teman-temannya tuh. Buat teman-temannya.
Oke, cukup ya. Kita akan mencoba breakdown sekarang. Oke ya, kita coba breakdown kenapa manusia seperti ini bisa muncul di dunia ini. Oke, gue mau balik ke frame awal. Ya, frame awal seperti di scene awal di mana ada dua orang nih di sini nih, si Ferdian dan juga si temannya nih di sini nih. Gue ada notice dikit kejanggalan sih emang sih di sini sih. Gue coba breakdown ya dengan cara gue ya. Jadi gue coba ambil eraser tool dan gue coba erase bagian jidat dan juga rambutnya nih dari sini dan lihat nih, bener gak kata gue nih? Tuh, kan? Bener. Pantesan aja. Gak ada otak. Itu yang gue notice di awal sih. Kenapa kelakuannya bisa seperti ini? Kalau dari lu, Ban, dari video ini apa yang bisa? Kalau dari gue sih sebenarnya gue pengen kita masking dulu si Ferdian ini, terus kita coba turunin opacity-nya jadi fokus di Ferdian dulu. Oke, gue turun ke 70 kali ya. 70 dulu ya. 70. Nah, Aman oke, sih. aman. Turun lagi. 50 coba ya, 50 ya. Gak ada apa-apa. Apa ya? Emang gak ada apa-apa nih orang kayak gak ada hati nurani, gak ada moral. Kalau Ferdian yang ada coba temenin deh, sama di masking juga coba. Oke, masking masking juga, tuh, oke. langsung 50 aja. Turun 50 ya. Tuh kan, kelihatan kan? Oke. Coba habisin. Habisin ya, putar apa sih? Iya. Ya ampun. Kan gue bener. Gajal. Besar. Coba Ferdian baikin lagi. Habisin juga. Nah, kan? Iya. Gue bilang bener udah. Menjawab pertanyaan sekali lagi kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu. Buat teman-teman yang nggak tahu Dajjal itu apa nih, Dajjal nih ya. Deskripsinya dia. Oke, itu barusan breakdown dari Bani, dibantu oleh Derek. Karena kita nemuin sesuatu yang menarik lagi. Dari lu, Der. Kalau dari gue cuma pengen coba satu hal di frame ini. Gue pengen invert, gue pengen jadi negatif frame coba. Negatif Gue frame. pengen lihat. Nah, coba kalau kalian lihat di jalanannya tuh agak di zoom. Nah, itu ahlaknya berceceran di situ. Pantesan aja. Gue ngeliatnya tuh agak gimana gitu. Masa ahlak bisa berceceran di situ gitu? Ya. Oke, cukup semua breakdown untuk hari ini. Karena seperti yang kalian tahu ya, kita melakukan sarkasme pastinya untuk video ini. Dan ya, sebenarnya di balik ini kita tuh ada rasa emosi dan kesal dengan konten ini. Dan kita mencoba mencurahkannya in editor's way. Gue nggak tahu sebetulnya apa. Intinya kita emosi. Cuman kita nggak mau belabar cuma ngatain ini orang doang. Karena di luar dari itu, ini yang lebih penting. Gue pengen kasih tahu kalian semua, teman-teman semua di sini. Karena ini tujuan dari video ini sekarang. Jadi yang terjadi sekarang adalah teman kita David Beat sedang melakukan inisiatif yang sangat-sangat baik, di mana dia mencoba membantu korban yang ada di video ini untuk digalangkan dana untuk mereka semua. Itu dia. Jadi menurut gua, daripada kita cuma ngeranting dan ngomelin orang ini doang, mari kita sama-sama melakukan niat baik. Mari kita sama-sama membantu orang ini lewat salah satunya yang kita tahu sekarang adalah David Beat dan teman-temannya. Jadi pertama kita mau terima kasih buat David Beat untuk inisiatif dan juga teman-temannya pastinya. Gue juga nggak tahu kondisi kita lagi syuting video ini. Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Ferdian Paleka merupakan seorang YouTuber yang mendapatkan hujatan netizen karena kontennya nih guys yang dianggap merendahkan manusia. Nah, penasaran kan udah terangkapnya kayak gimana? Ya udah, daripada adu bibir, mending kita bahas itu deh. Aduh, lagi bulan puasa, ada aja cobaannya guys. Nahan makan minum mah masih gak susah dah buat gue. Cuma kalau nahan ngomongin orang yang punya otak kayak begini nih, agak susah sih kayaknya. Siapa lagi kan kalau bukan Ferdian Paleka? Dia tuh sebenarnya YouTuber guys. Nama channelnya sama kayak nama dia, dengan subscriber hampir 100.000. Tapi kayaknya dia ada satu channel lagi tuh guys, dengan nama Paleka Present, dengan subscriber 154.000. Cuma kalau gue lihat, isi channel Paleka Present sekarang tuh nggak ada video sama sekali di dalamnya. Nah, tapi yang mau gue bahas kali ini guys, tentang video dia yang ngeprank waria pakai sembako. Karena videonya udah dihapus sama Ferdian, kita ceritain dikit kali ya, kronologi itu kayak gimana. Judul videonya itu prank kasih makanan ke Banci CBA. Di dalam videonya, Ferdian sama temen-temennya bakal ngasih semacam sembako pakai sebuah kardus Indomie guys. Cuma isi di dalam kardusnya ternyata bukan beneran sembako, melainkan makanan busuk yang diambil dari tong sampah dan juga batu bata. Setelah persiapannya selesai, mereka bakal keliling daerah CWL buat bagiin ke banci-banci yang masih mangkal di sana. Tapi kalau dilihat sampai habis, yang diprank sama dia nggak cuma banci doang sih. Iya, setelah kardusnya tinggal sisa 1 biji doang, mereka akhirnya ngasih ke anak-anak yang lagi main di jalanan. Tapi yang bikin aku kesel pas bagian ini nih guys. Dia juga nggak mematuhi pemerintah gitu kan. Oh iya, PSBB. COVID. Dia juga tidak mematuhi pemerintah. Dia sosokan bilang kalau banci-banci itu masih pada bandel, padahal lagi masa PSBB. Bro, kalau ngomongin PSBB, jelas-jelas lu juga salah nih. Udah tahu disuruh diem di rumah aja. Masih aja keluyuran.
Terus maskernya mana? Kok nggak dipakai? Bukannya kalau PSBB penumpang juga seharusnya duduk di bagian belakang ya? Iya, gue setuju sama lu, Neng. Kalau ngomongin PSBB, udah jelas lu juga salah, bro. Gak usah deh jadiin itu sebagai pembelaan. Apalagi pakai bilang bantu pemerintah segala. Ya, gue gak heran sih kalau netizen tuh pada ngamuk sama kelakuannya si Ferdian ini. Dan yang lebih gokilnya, waktu berita ini sedang panas-panasnya, dia sempat bikin instastory yang isinya tuh permintaan maaf. Cuma di bagian ujungnya, ternyata dia ngelupain penontonnya lagi dong dengan kata-kata, tapi bohong. Gitu. Tapi bohong ya. Lihat kayak ginian, gue makin kesel lah jadinya. Udah tahu salah, bukannya berusaha buat memperbaiki, malah makin-makin. Sabar bang, sabar. Dari Twitternya @tweetkabarjabar, katanya sih ada orang yang melaporkan kasus ini ke ranah hukum. Dan yang aku nangkep dari isi videonya sih, kenapa dibawa ke ranah hukum, karena korban-korban yang udah merasa dilecehkan. Kalau kata Kombes Ulung Sampurna Jaya, tindakan ini bisa dijerat pakai UU ITE guys. Bahkan Oke guys, sampai di sini saja videonya. Kalian bisa cari sendiri Ferdian Paleka. Oke. Bagaimana hujatan para youtuber yang besar-besar, oke. Dan terima kasih telah menonton video ini. Iya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.